Yang depan suruh duduk katanya. Kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan Allah kasih adem, amin. Kita minta awan dari Allah, amin. Kita minta langitnya dikasih mendung dikit, amin. Atau kalaupun panas biar nggak berasa, amin. Ala hadin niyya wa likulli niyyatin salihah. Wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kita baca salawat 10 kali. Kita baca salawat 10 kali. Kita minta sama Allah dibikin sedikit adem, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta udah, tinggal nunggu prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya di sini? Sehat? Utangnya banyak? Nggak punya utang ya? Nggak ada ya? Di sini ada yang punya utang, ada? Banyak apa dikit? Nggak ada tuh, nggak ada yang punya utang. Di sini nih ada yang pengen pergi haji, ada? Siapa yang pengen pergi haji? Mana yang pengen pergi haji ke Mekah? Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Angkat tangan kanannya semua. Bayangin lagi di Masjidil Haram. Ya, depannya Ka'bah, amin. Insya Allah kejadian, amin. Dengerin saya, ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya merem, pejamkan matanya, lihat Ka'bah, pejemin matanya. Pejemin matanya seakan-akan ngelihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah, amin, kabul. Yang pada pengen pergi haji, pergi umroh ke tanah suci,
Gampang caranya. Yang pengen utangnya lunas juga gampang caranya. Yang belum nikah, siapa yang belum nikah? Nenek-nenek ngacung juga. Pengen kawin lagi. Siapa yang belum menikah pengen nikah? Mana? Belum, masih muda. Insya Allah. Yang pengen nikah juga gampang banget. Insya Allah. Pengen punya anak, siapa yang pengen punya anak? Masya Allah, udah nikah? Sudah, berapa tahun? 5 tahun, belum punya anak. Punya motor nggak? Punya, tuker. Punya motor? Sini, naik sini. Kalau pengen punya apa-apa, tuker. Betul ya? Alhamdulillah. Tok, siapa namanya? Budi. Mas Budi udah berapa tahun menikah? 5 tahun. 5 tahun. Pengen punya anak? Pengen. Punya motor? Punya. Punya tabungan? Alhamdulillah ada. Berapa duit tabungannya? 5 jutaan ada. 5 juta. Sekarang pertanyaannya. Pasar di mana yang bisa beli 5 juta punya anak? Ada pasarnya nggak tuh anak? Gak ada. Budi bawa duit 5 juta sama motornya. Pengen beli anak, bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Sekarang saya kasih tahu yang bisa. Siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kiai-kiai yang dirahmati Allah, sahabat saya, guru saya, Kiai Nur, dan kawan-kawan pesantren, Pak Camat, bentar lagi ada Pak Dandim datang, Pak Kapolres datang, dan jemaah yang dirahmati Allah. Cara paling gampang, kalau pengen punya hajat, dibeli aja. Coba ikutin saya semuanya. Kalau pengen punya hajat, ayo. Dibeli aja. Dibeli. Mas Budi punya duit 5 juta. Punya motor juga. Kalau pengen punya anak, duit sama motornya kasih ke Allah. Alias disedekain. Bersedia nggak? Insya Allah bersedia. 5 juta tuh semuanya. 5 juta semuanya. Sama motor. Oke, nggak apa-apa. Subhanallah. Ya, insya Allah nih. Orang-orang satu Brebes ini, ya, insya Allah jadi saksi. Mudah-mudahan Mas Budi, insya Allah sebentar lagi istrinya bakal hamil. Amin. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, salaman dulu. Jadi ya, insyaallah 5 juta sama motor, insyaallah. Kalau perlu dapat 3 nanti anaknya. Pengen jodoh situ? Betul, pengen jodoh. Sini, maju sini. Sok sini. Pokoknya pengen beli apa-apa, beli sama sedekah. Hidup miskin. Nih dengerin. Hidup miskin. Pengen beli kekayaan, gampang. Apa yang punya? Ustadz, saya ini miskin, gak punya apa-apa. Tetap aja punya. Sok. Pengen punya jodoh? Mana? Udah nyala belum? Nah, sini. Nih, pakai ini aja. Sudah, biar. Pengen punya jodoh? Pengen. Pengen aja apa pengen banget? Pengen pakai banget. Udah pengen kawin. Oke. Punya perhiasan apa enggak? Punya. Mendingan suami apa mendingan perhiasan? Suami. Mendingan suami. Mana perhiasannya? Ada. Dah, nanti perhiasannya dibuka.
perhiasannya dibuka, datang ke Allah, tuker perhiasan dengan suami. Insya Allah suami bakalan datang. Amin. Punya tabungan juga nggak? Punya. Punya. Ada berapa tabungannya? Kira-kira 50. berapa? 50. Masya Allah, punya tabungan 50 juta cina. Alhamdulillah. Ya udah, sedekahin aja. Insya Allah tadi. Enggak percaya. Nih dengerin, ikutin saya, ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kalau ngasih 1 dikali 10. Kalau Mbak siapa namanya? Amalia. Mbak Amalia ngasih 500.000 dapat berapa? 5 juta. Hah? 5 juta. 5 juta. Kalau ngasih 5 juta dapat berapa? 50 juta. Lah, kalau ngasih 50 juta dapat berapa? 500 juta. Lah, 500 juta. Punya duit 10 juta, kenapa harus sedekah 100.000? Punya duit 20 juta, kenapa ngasih cuma 200.000? Punya duit 50 juta, kenapa ngasih 5 juta? Kira-kira begitu. Insya Allah Mbak Amalia. Amin. Ya Saya nggak ngomong bohong. Allah yang punya matahari, Allah yang punya bulan, Allah yang punya langit dan bumi, Dia yang punya janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bohong. Insya Allah begitu Mbak Amalia ngasih perhiasannya, ngasih duitnya, Mbak Amalia bagiin aja duitnya, bagiin aja duitnya. Insya Allah tuh perhiasan nggak ada dan duitnya habis. Sebab disedekah. Sedekah. Tapi habis itu beliau bakal jadi pengusaha hebat. Nanti jodohnya juga bakal datang. Amin, amin, amin. Begitu nikah nggak lama hamil. Amin. Tiap tahun beranak terus insya Allah. Mudah-mudahan, amin. Ya, ayo semua doain. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kabul insyaallah. Silakan kembali. Terima kasih Ustaz. Pokoknya apa aja. Waalaikumsalam. Apa aja ya, itu beli pakai sedekah. Beli pakai sedekah. Yang nggak mungkin nggak ada. Buat Allah itu semuanya mungkin. Nggak ada yang mustahil. Buat Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu. Ayo. Idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ada seorang keluarga miskin. Ada sebuah keluarga miskin. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa pergi ke tanah suci. Supaya bisa kemana? Ke tanah suci. Kemudian salah satu amalan, ya, salah satu amalan si orang miskin ini, dia setiap Jumat bersedekah. Orang miskin ini setiap Jumat
memanggil anak-anak sekitar rumah, dikumpulin di rumah dia setiap habis subuh, setiap habis sholat subuh di hari Jumat dikumpulin. Dia bersedekah nasi, bersedekah makanan, bersedekah sarapan, dikumpulin 20 anak di rumahnya yang sempit. Setiap Jumat ibu, setiap Jumat bapak, setiap Jumat pagi, kalau habis sholat subuh Jumat pagi, tetangga kanan kiri dikumpulin, bukan yang gede tapi yang kecil. Ketika ditanya kenapa kok ngumpulinnya anak-anak, apa kata mereka? Kami ini keluarga susah. Kalau ngumpulin yang gede, telurnya mesti satu. Kalau ngumpulin yang kecil, telurnya bisa dibagi-bagi. Kami ngumpulin yang gede, makanannya kudu sepiring besar. Tapi kalau bagi yang kecil, cukup sepiring-piring kecil. 20 anak datanglah hari Jumat ke rumah dia sedekah makanan hari Jumat. Terus dia berdoa, Bu. Dia berdoa, Pak. Ustadz Nuriman dan kawan-kawan semua, dia berdoa, ya Allah, berangkatkan saya, 3 anak saya, dan istri saya ke Tanah Suci. Kemudian 20 anak-anak yang ikut bersama dia saat itu mengaminkan. Amin. Begitu amin, dia sadar. Astagfirullah, saya pelit amat, cuman doa buat diri saya doang. Akhirnya doanya diralat, doanya dibetulin. Coba, siapa nih, saya ulangi lagi, siapa yang pengen pergi ke Tanah Suci? Doanya bagaimana? Ya Allah, berangkatkan saya ke Tanah Suci, betul tidak? Salah. Mana yang pengen ke Tanah Suci? Mana yang pengen ke Tanah Suci? Apa doanya? Ya Allah, berangkatkan saya ke Tanah Suci. Bener apa salah tuh? Salah. Yang bener begini, berangkatin saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, sekampung nih semua berangkat ke Tanah Suci, seperti itu. Lah, si bapak ini doanya begitu. 20 anak datang ke rumahnya. Dia berdoa, ya Allah, berangkatin saya, 3 anak saya, sama istri saya ke Tanah Suci. Amin. Dia dengar ada 20 anak yang sedang diundang makan, ikut mengaminkan. Dia istighfar. Astagfirullah. Salah. Saya jadi kiai pondok, para guru punya pondok, terus doa, ya Allah berangkatkan saya ke Tanah Suci. Iya salah. Berangkatkan saya dan keluarga besar pondok nih semua gitu. Itu baru benar. Itu baru benar.
Diralat Bu doanya. Diralat Pak doanya. Apa? Ya Allah, berangkatkan saya dan 3 anak saya serta istri saya dan juga 20 anak-anak yang sedang makan di rumah saya ke tanah suci-Mu. Anak-anak yang 20 Bu, doanya kencang bener. Amin. Mereka pikir ini doa nggak mungkin. Tapi orang ini nggak peduli, dia doa aja. Nih ya, ini maksud Allah ada pasti ini. Kita udah doa dari tadi, tetap panas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan panasnya siang ini Allah haramkan jasad kita dari api neraka. Amin. Insya Allah udah ditukar panasnya sekarang. Amin. Jumat berikutnya beliau berdoa lagi, manggil lagi anak-anak kecil, manggil lagi anak-anak tetangga, manggil lagi anak-anak sekitar, lalu doa lagi dengan doa yang sama. Ya Allah, berangkatkan saya, 3 anak saya, 1 istri saya, dan 20 anak ini. Jumat ketiga, 4, 5, 6, 7, ganti bulan, akhirnya kemudian 7 bulan. Setiap Jumat sedekah. Subhanallah Bu, doanya dikabul Allah. Ada satu tetangga dia kerja sama orang, dipanggil, Mas, ada nggak orang soleh di rumah kamu, di kampung kamu, di daerah kamu yang bisa saya berangkatkan ke tanah suci? Begitu kata pimpinannya. Lalu si tetangga ini mengingat, oh iya Pak, ada saya punya tetangga, tiap Jumat ngumpulin anak-anak yatim, anak-anak sekitar, anak-anak yang sama-sama susahnya, padahal dia juga susah, minta diaminin doanya Pak. Dia pengen banget ke tanah suci. Oh, ya sudah, kalau gitu ajak saya, antar saya ke rumah dia. Apa kata si tetangga ini? Pak, kalau mau ke rumah dia, mendingan hari Jumat pagi Pak, biar Bapak bisa dengar doanya dia. Setiap Jumat dia rutin bikin sedekahan. Salah satunya anak saya Pak. Berangkatlah kemudian si orang kaya ini hari Jumat subuh. Salat subuh berjamaah, kemudian ada di rumah si orang miskin ini. Lalu si orang miskin berdoa. Habis makan, habis sedekahan, dia berdoa, ya Allah, berangkatin saya, berangkatin 3 anak saya, berangkatin istri saya, dan berangkatin 20 anak-anak yang senantiasa berdoa bersama saya. Terus dia ngomong begini, ini ada tamu saya, Bapak juga berangkat ya Pak ke tanah suci. Begitu. Tanpa si orang ini menyadari, dialah yang dipilih Allah untuk menjadi jalan keberangkatan ke tanah suci. Apa yang terjadi ibu bapak yang dirahmati Allah? Orang ini bilang begini, Pak, saya tadinya niat berangkatin 1 orang. Setelah saya melihat peristiwa seperti ini, insya Allah, dengan izin Allah, saya akan memberangkatkan Bapak, 3 anak Bapak, istri Bapak, 20 anak-anak yang saat ini ada, semua berangkat ke tanah suci. Subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah. Saya dengan izin Allah ini cerita, dikasih berkah oleh Allah, ketemu langsung dengan yang punya cerita ini. Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, saya ada di launch bisnis. Saya ada di tempat eksekutif, tinggal berangkat doang ke Jakarta, ketemu sama 2 orang yang dimuliakan Allah ini. Lihat, tempatnya di bisnis. Saya tanya, kurang lebih dan dicerita, saya bilang, ini mana anak-anak yang lainnya? Oh, pada di ekonomi, saya di-upgrade ke bisnis. Subhanallah. Mana ada yang gak mungkin buat Allah? Semuanya mungkin. Siapa yang punya utang segede gunung? Yang punya utang banyak, mana yang punya utang banyak? Ini siapa namanya? Agung Ustaz. Agung. Kenapa naik? Punya utang banyak. Punya utang banyak. Iya. Berapa utangnya? Hampir 700 juta betul. Hampir 700 juta. Insya
Insya Allah enteng itu mah. Asal Allah kasih 701 juta, berarti ada lebihnya di sejuta. Insya Allah. Gong, silakan kembali. Insya Allah utangnya lunas. Amin. Utang lunas itu apa tuh? Mau sedekah apa? Mau sedekah 10 juta. Alhamdulillah. Siap, diterima. Insya Allah. Kabul. Insya Allah. Punya utang 700 tapi mau sedekah 10 juta. Subhanallah. Insya Allah lah marah-marah tuh yang pada punya utang. Lu sedekah bisa lo, bayar utang gak bisa. Saya seperti itu. Saya bilang dulu sama yang punya utang, kalau aneh bayar ke ente 10 juta, utang aneh masih 690. Izinkan saya sedekah dulu. Izinkan saya sedekah dulu. Habis nanti diganti sama Allah, baru saya bayar utang. Tapi yang punya utang gak mau. Saya lebih berhak atas sedekah ente. Ya udah bayar ke dia. Kalau dia nggak ridho, dia lebih berhak kita bayar. Ya Gung ya. Kalau dia nggak ridho, kita pakai duitnya buat sedekah dulu. Ya sudah, niat udah dicatat. Bayar utang lebih utama daripada sedekah. Tapi demi Allah, kalau orang yang punya utang tahu, saya nih ngutangin ibu 10 juta. Terus ibu datang nih, saya mau bayar berapa? 500.000, jangan diterima. Kenapa? Situ tetap masih 9,5, dia pun masih tetap 9,5. Loh piye caranya Jal? Gimana caranya? Bilang sama dia, ini duit saya terima, tapi kamu sedekahin lagi supaya kamu juga kebayar, saya pun dapat duit banyak. Itu yang benar. Itu yang benar. Nih, yang pada punya toko, yang pada punya warung pengen gede, gimana caranya tuh warung? Sedekahin semua isi tokonya. Nggak percaya. Insya Allah tutup. Karena habis disedekahin, betul? Tapi habis itu Allah ganti satu pasar, Pak. Allah ganti satu pasar. Saya dulu dagang es. Hari pertama dagang es, bawa 70 kantong plastik. Alhamdulillah turun naik bis, lakunya 5. Satu hari laku 5. Besok paginya saya sedekahin dengan izin Allah 5 bungkus. Jadi daripada saya bawa 65, bismillah saya bilang, saya sedekahin 5 dah. Anak kecil saya panggil hari kedua, nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu. 5 saya bagiin, 60 yang saya bawa. Alhamdulillah sampai siang nggak ada yang beli. Satu kantongnya 500 perak tahun 99. 500 perak dikali 60 kantong 30.000 rupiah. Tapi ibu bapak tahu, begitu sholat zuhur, azan berkumandang, nggak ada yang beli, saya bawa ke musola terminal Kalideres. Saya taruh di depan pintu terminal tuh termos. Saya sholat, saya zikir. Alhamdulillah rupanya orang yang masuk musola ngambil 1, pulang dari musola ngambil 1. Saya asik zikir di dalam, asik doa di dalam, rupanya orang-orang pada ngambil. Begitu selesai saya keluar, saya tenteng termos es. Masya Allah enteng. Kaget saya, takutnya ini dianggapnya gratisan. Tiba-tiba keluar dari sebelah kanan musola seorang hamba Allah yang sampai saat ini saya tidak kenal siapa namanya dan gak pernah ketemu juga orangnya. Saya yakin itu malaikat Allah. Apa dia bilang? Mas, tadi saya yang jagain, mereka pada ngambil duitnya di dalam situ. Silakan dicek ada berapa duit, mudah-mudahan cukup. Begitu saya hitung, mestinya saya kalau laku 30 itu, kalau laku 60 itu 30.000. Tapi duit di dalam termos saya ternyata 55.000 rupiah. 55.000 rupiah lebih. Kok bisa? Ya, karena yang 30.000 itu dari esnya, yang 25.000 dari sedekahnya. Saya sedekah 5 bungkus, dikali 5, 2.500.
Tapi dikali 10 oleh Allah 25.000. 25.000 ditambah plastiknya 60, 30.000, 55.000. Sadar seperti ini, nyesel saya. Ya Allah, kenapa cuman saya sedekain 5? Besoknya Kiai, besoknya saya bikin 2 termos es. Lalu kemudian saya panggil anak-anak itu. Weh, sini. Sini. Abang sekarang gak mau ngasih esnya. Abang mau ngasih termosnya. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Kamu jual, isinya buat kamu sekolah. Kamu jual, isinya buat kamu sekolah. Habis itu saya nggak jualan, alhamdulillah. Kenapa? Ya udah nggak bisa jualan. Karena termosnya udah disedekahin. 2-3 hari kemudian datang abang saya, Bang Herman. Abang-abangan. Ya, ketemu gede. Bang Herman datang. Ada yang mau ngasih gerobak tuh. Bayarin 300.000. Gerobak es. Saya bilang gini, waduh, 300.000. Iya, kita bisa jualan es di pangkalan. Wah, saya sekolah nggak ada cita-cita jadi tukang es nih. Tapi saya mikir, ngasih 5 bungkus dapat 25.000. Ngasih termos es dapat gerobak es. Sebentar nih saya bilang. Sebentar nih. Ini pasti ada hubungannya. Saya terima tuh. Oke. Bismillah. Kita cari duit 300.000 buat bayarin tuh gerobak es. Kata Bang Herman, ini gerobak es kalau bikin baru 1 juta. Jadi 300.000 tuh murah. Saya jalan, Bu. Saya jalan. Kata Bang Herman di jalanan, ini gerobak es rusak. Bannya betus, peleknya jelek, kudu diganti, tinggal dicat dikit jadi. Oh, jadi ini gerobak second. Iya, tapi masih bagus katanya, tinggal dikit doang. Begitu saya datang, ternyata gerobak baru, Pak. Enggak perlu dipompa, enggak perlu dicat, gerobak baru. Dan yang istimewa, saya tuh mau ngomong begini, tolong ya, saya utang 300.000. Saya jualan dulu, nanti kalau sukses saya bayar. Apa kata si pemilik gerobak? Ini gerobak udah lama, ambil aja, nggak usah dibayar. Subhanallah.